Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Suci. Atas segala nikmatnya kita bisa menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Sholawat serta salam mari kita curahkan ke baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, sehingga kita sebagai umatnya mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Ramadan merupakan bulan yang dinanti-nanti bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Setiap umat Islam berlomba-lomba untuk melakukan hal kebaikan di bulan yang mulia ini. Ramadan disebut sebagai bulan yang mulia karena terdapat banyak kemuliaan di dalamnya. Salah satunya yaitu seluruh amal ibadah yang dilakukan akan diberi pahala yang berlipat ganda. Kewajiban kita sebagai umat Islam berpuasa selama 1 bulan penuh dilaksanakan di bulan Ramadan. Banyak kemuliaan yang didapatkan dengan berpuasa, tetapi tidak semua orang yang berpuasa akan mendapatkan kemuliaan yang disebut dengan takwa. Dalam berpuasa, hanya orang-orang yang serius dan bersungguh-sungguh sajalah yang akan mendapatkan peningkatan ketakwaan. Maka dari itu, untuk meraih ketakwaan dan menunjukkan kesungguhan dalam berpuasa, terdapat 3 amalan utama yang dapat dilakukan seperti yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa saja? Yang pertama adalah meningkatkan sholat. Yang kedua adalah berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Yang ketiga adalah infak dan bersedekah. Yang pertama, meningkatkan sholat. Secara singkat, meningkatkan sholat berarti yang awalnya hanya sekedar mengerjakan yang fardu, maka kini ditambah dengan yang sunnah. Sholat sunnah merupakan sholat yang dapat dikerjakan di luar sholat fardu. Salah satunya adalah sholat sunnah rawatib, yaitu sholat yang melekat dengan sholat fardu yang dapat dilakukan sebelum maupun setelah sholat fardu. Sholat rawatib terdiri dari 12 rakaat, di antaranya 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Sebelum zuhur diperbolehkan 2 rakaat saja jika waktunya terbatas. Jika 12 rakaat sunnah rawatib ini
konsisten dilakukan, maka akan dibangunkan baginya satu rumah di surga. Dari Ummu Habibah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallas nata asrota rakaatan fi yaumi wa lailatin, bunyalahu bihinna baita fil jannah." Artinya, barang siapa mengerjakan sholat sunnah dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka karena sebab amalan tersebut ia akan dibangunkan sebuah rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Selain sholat sunnah rawatib, terdapat pula sholat sunnah mutlak, yaitu sholat yang berdampingan dengan sholat fardu. Tetapi ada pula yang terpisah. Contohnya, yang berdampingan adalah sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Terdapat pula sholat di antara azan dan iqamah, sholat tahiyatul masjid, sholat duha yang terbagi menjadi awal duha sebanyak 2 rakaat, pertengahan duha sekitar jam 8 sampai 10 dan jumlahnya 2 sampai 4 rakaat, dan akhir duha sekitar jam 10 sampai 11 dan jumlahnya 2, 4 sampai 8 rakaat. Lalu di malam harinya terdapat sholat tahajud, tarawih, dan sholat witir. Kedua adalah berinteraksi dengan Al-Quran Karim, yaitu kita sebagai manusia umat Islam harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran, yang merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena memberikan manfaat yang sangat banyak baik di dunia maupun di akhirat nanti. Selain itu, berinteraksi dengan Al-Quranul Karim merupakan salah satu amalan yang sangat penting di bulan Ramadan. Berikut merupakan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Banyak membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan targetnya haruslah khatam 30 juz. Strategi yang dapat dilakukan agar dapat lebih mudah menghatamkan Al-Quran yaitu dengan dibagi 30, yang berarti menargetkan sehari itu 1 juz atau one day one juz. Tilawah mengkaji Al-Quran, banyak pahala yang didapatkan saat bertilawah. Selama bertilawah, rahmat Allah turun Subhanahu wa ta'ala dibentangkan sehingga saat berdoa akan cepat dikabulkan, dan ketika beristighfar akan diampuni segala dosa-dosanya. Selain itu, orang yang bertilawah akan diberikan ketenangan dalam jiwanya. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau bertambah kedermawaannya di bulan Ramadan ketika bertemu dengan malaikat Jibril, dan Jibril menemui beliau di setiap malam bulan Ramadan untuk mudarasah atau mempelajari Al-Quran Karim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat luar biasa, dermawan, dan bertambah dermawan lagi ketika tiba bulan Ramadan. Maka dari itu, tingkatkanlah rasa kedermawanan. Berikanlah infak maupun sedekah sesuai dengan kemampuan
masing-masing. Memberi itu tidak harus dengan uang, tetapi dapat pula memberi dengan makanan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmidzi. Berdasarkan beberapa amalan utama yang telah dijelaskan oleh Al-Fakir, dapat diketahui ada 3 amalan, bahwa setiap amalan yang dilakukan di bulan Ramadan memiliki manfaat yang luar biasa. Salah satunya yaitu pahala yang dilipat gandakan. Maka dari itu, jalankan puasa di bulan Ramadan dengan konsisten dan bersungguh-sungguh agar dapat meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian. Wabillahi taufik wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.